Oke, salam Kodik. Salam. Oke, ketemu lagi untuk review Kodik di minggu ini. Oke, langsung aja untuk Kodik di minggu ini langsung ke tim admin dulu. Silakan. Untuk tim admin untuk pencapaian sipil level untuk yang JP Surabaya FK dan KAM itu perkara untuk PPB nya 66%, masih ada gap 35%. Yang kam, Untuk yang di KAM itu 52%, untuk di persennya untuk yang di outlet 77%. biasanya Untuk reason di situ outlet kebanyakan masih ada PPB terus dia 16,2%, kemudian tidak berstok 2,3%, kemudian yang finance itu overjual tinggi 3,6%. Kemudian di yang income itu yang paling tinggi di Intoboli masuk memang 12,6%, kemudian yang masih tinggi 7,6%, yang ada salah harga diskon 20,4%. Ini kebanyakan di SH kemarin Pak, yang waktu perubahan harga different. Oke. Stok OS-nya, Pak. Untuk stok OS-nya untuk BSKU-nya ini kemarin rugi jagung bakar itu untuk di outlet OT itu kemarin nggak bisa terprofil 100 karton jumlah 6 juta karena memang barangnya belum sampai di OS ya. Ya. Kemudian yang di Indomaret Jombang 2 itu Belisius itu juga Alfamart juga ada, di sini juga ada. Itu juga barangnya memang dari Jogja ke PDMI memang masih sabar stoknya. Ini kan masih isu ya, Pak ya, isu Ya. dari sipil yang Ya, pentingnya. dan untuk yang emas itu untuk yang di Komben ini mengatakan di situ outletnya ada yang di Komben itu Samyang SFE itu di family itu ada 23 juta. Untuk Samyang kemarin ada yang beberapa ED-nya yang pendek, kemudian juga stoknya ada yang kosong. Untuk Ramon Carbora. Untuk yang pet shop ini, Pak, ini memang stoknya infonya kosong berarti ya? Iya Pak, sabar memang barangnya yang kemarin. Terus hanya untuk DRP. Untuk DRP pemenuhan cabang itu untuk pencapaiannya di 66% itu yang sudah terdeliver. Kita masih ada plan 17%, kemudian belum ada modifikasi. Kita untuk ordernya yang setelah ada stok kita 16%, dan yang sudah kita dicek 2%. Dan itu yang dari prinsipalnya itu yang paling besar adalah masih di Sari Sada. Ini masih Ordernya masih ya? masih 15 ribuan lah. Ya. Ruko. Untuk Ruko Subdis, ini kebanyakan kemarin memang banyak yang ini plafon dan over limit, dan itu yang kebanyakan yang di Makassar sama Manado itu beberapa sudah ada yang limitnya sudah ada yang bisa dijalankan, tapi untuk seperti Palu kemarin sudah dijalankan tapi sudah dirilis dari PAO ya? PAO untuk overdunya bisa dijalankan tapi hanya untuk 2 kontainer aja, selebihnya masih tunggu konfirmasi lagi. Okay. Untuk super top ini masih milik publikasi sebenarnya,
bisa nanti kalau misalkan sudah ada pintu masuk di bulan Juni, kita akan plankan kembali untuk pengirimannya. Tanya Top 10 subdis dan cabang untuk Salisada ini yang di Dangun ini Ananda 1400, memang Sapor mulai kemarin Pak untuk yang 1400, kemudian yang 38 900 ini kebanyakan di subdis Pak, yang 1400 sampai 38 900. Untuk yang Isopro itu di cabang sebenarnya cabang memang barangnya kosong. Dan untuk yang komben ini tetap seperti yang di CP juga, itu Belsius yang masih seperti masih kosong. dari tim gudang. Dari tim gudang terkait aktivitas cek packingan kam dan isi di minggu ini, total DN yang sudah di-pack dan sudah di-packing 34.038 karton Pak, sudah dicek secara keseluruhan. Secara CO yang turun kamdisit terpacking semua ya. Siapa? Oke. Terus untuk bongkar muat, aktivitas bongkar muat untuk inbound ada 47 armada, rata-rata perharinya 8 armada dengan total karton 73.837. Sementara untuk outbound-nya dari CW, KAM dan DC itu 165 armada dengan jumlah karton 159.419. Jadi total yang dihandle selama minggu ini 212 armada dan 233.256 karton. Itu untuk aktivitas loading unloadingnya Pak. Oke. Kalau untuk aktivitas ini memang bagus ya, secara infonya segini masuknya 73.000, keluarnya 2 kalinya, ini baru balance. Cara gudang kan bisa ngatur inventory-nya, tapi kalau misalnya infonya besar, outbound-nya kecil, ya masalah. Ya, jadi lautan bukan barang lagi ya. Jadi kalau misalnya kayak gini berarti ada pergerakan penjualan ya di Cabang Surabaya atau di Kawasan Surabaya. Oke, untuk NERED. Selanjutnya untuk stok NERED di kategori diskon karyawan ini angkanya 108.140.000, di diskon outlet 609.711.000, dan untuk yang sudah masuk kategori OPB di angka 49.462. Tertinggi masih di Mumugi Pak, 20.131. Kemarin untuk Kalau Momogi PB-nya gimana? Dibakar atau dikembalikan ya? dimusnahkan Pak, dibakar Pak. Dibakar. Dibakar di perut atau dibakar di ini? Ini terkait stok NED kemarin Saya expired part ada. yang Greenfield sudah ada konfirmasi dari UPB Ya. KIN kemarin kurang lebih 1.200-an karton ditarik prinsipal. Yang terbaru YOY ini ada promo flash out, Ya, ya. itu tuh stok energinya gitu, Pak. Terus okupansi gudang masih di angka 95,12%. Serius ada masih hampir separuh gudang, lebih dari separuh gudang ini 52,59%. Kemudian Mars 7,78% dan Kopi Kenangan 6,17%. Itu 3 tertinggi di gudang. Oke, kan Saat ini. selalu ada ya Pak ya. Iya, Pak. Kan, ya. Ini kontribusinya infonya gede, outbound-nya harus juga besar. Ya, kita doakan sales mojonya pintar. Amin. Bisa ini. Dari traffic, silakan. Dari traffic untuk apa isu ada toko tutup Pak, untuk kebanyakan itu di outlet GP. Dan untuk yang super cool itu toko tutup dan waktu tidak cukup, jadi
barang masih di poolnya Superpool. Oke. Jadi secara pencapaian untuk performa dari tim Praja Mitra, kalau saya lihat kan ini fluktuatornya sudah bagus loh, di angka 9. Nah sekarang Superpoolnya yang mungkin jelek. Jadi mungkin harus koordinasi ulang ya ke PSI yang pegang di Superpool. Karena reasonnya yang saya lihat di sini banyak pendingan yang belum terkejar atau mungkin banyak barang yang masih di pool tidak terkirim. Kalau kemarin kan indikasinya kan banyak driver yang gonta ganti ya, present, tutup present, dan juga memang secara drivernya tidak ngikat ke Superpool, tapi itu urusan mereka ya. Intinya on job yang mungkin dari 3 raksa yang diterima oleh Superpool harus terlaksana 100%. Meskipun cara internalnya mereka mungkin kacau ya, mereka harus ada kesanggupan penyelesaian ya. Jadi tidak ada namanya barang yang sudah di dropping tidak dikirim. Nah ini yang mungkin harus dikerjakan ya, carikan solusinya. BS ini haknya yang Superpool di Waru ya, karena sebelumnya kan sudah bagus tuh performanya. Sekarang kontak ganti adminnya yang pegang tambah bagus tambah merosot ya. Jadi harus mungkin ada komunikasi ulang lah, apa yang mungkin mereka harus improve untuk kondisi ini ya. Oke. Untuk jumlah apa DN yang kekirim Ya. itu dari outlet DC banyak waktu tidak cukup, total DN-nya 33 dan outlet tutupnya 32 outlet. Untuk yang CAM total coretan itu keterangannya tidak standar umur produk 10 outlet dan batal berlunas store 3 outlet. Oke, saya mau tanya, untuk reason yang tidak standar umur produk ini apakah sudah terjadi penolakan baru confirm ke SARS, apa SARS sudah tahu tapi tetap aja dimasukkan? Karena Sudah ada penolakan dari toko Pak dan juga berarti SARS belum tahu berarti ya. Nah ini juga penyakit ini, karena kalau mungkin di DC belum ada penalti ya. Kalau untuk yang kita yang mungkin harus ini hati-hati. Kirimannya tidak diterima 100% di store itu dianggap 3 raksa bisa kirim. Dan juga meskipun standar umur produk ini seharusnya dari TPP2 harus tahu ya, standarnya untuk produk A, B, C yang harus diterima ibunya berapa semua seharusnya tahu ya. Mungkin dari ekspor yang hubungan ambil PO dan juga mereka ada standar yang harus diterima. Jadi kalau misalnya mungkin membypass saja, penting untuk PO, terus pokoknya di PO digarap, didata, baru dikirim dilawak ya sia-sia. Akhirnya kembali lagi ke 3 raksa yang tersebut ya. Jadi mungkin nanti di admin camnya kasih kalau memang yang sering terjadi di Indomaret ya, Indomaret, di WHP, di Shopee, di apa, standar umurnya mungkin di bawah 1 tahun atau mungkin 1 tahun lebih 2 bulan yang efek imunnya akan dibawa, mending diproseskan dulu ya. Untuk utilisasi armada, untuk yang utilisasi eksternalnya kita di 99%. Sedangkan untuk yang utilisasi internalnya ada di CDD 106%, CDE 97% dan L300 62%. Sedangkan untuk yang motoris 25,75%. Nah, ini aja sudah terlihat ya utilisasinya untuk motoris saja yang Superpool kecil. Kecil nih pendingnya kayak gak terkirim, dia kan gak masuk akal, maksudnya ya gak masuk lah ya. Kalau CDD yang mungkin 30 kok oke lah, dia masih bagus, tapi yang mungkin ada perbaikan motorisnya ya. Secara utilisasinya memang kecil, tapi on ordernya atau mungkin yang order yang harus dikir harus 100% ya. Jadi anu sing jomplang, ono sing apik, gak sing kabeh jomplang ini repot ya.
Oke, siapa ya? Untuk verifikasi outlet dari total outlet GT 4034 dan KAM 226. Untuk statusnya yang outlet GT 1720 yang aktif dan KAM 226 yang tidak aktif. Sedangkan yang tidak aktif dari outlet GT 2343 atau 43%. Di 57% Pak yang tidak aktif. Ini yang terbuka itu ya. Iya. Untuk asli nek 1090. Terbuka ini 2000 tambah lebih gede. Ya. Belum boleh kasih toko deh. Untuk verifikasi toko di GT ya 1720 dan Itu benar sudah beberapa persen berarti kan Iya. sudah valid kan Iya. itu ya. Ya nggak valid kan ini. Ya. Ini yang harus di improve ini. Pajaknya mati ini gagal total ya. Jadi memblok apa itu bisa lebih dinamis loh. yang penggunaan lokus yang kita yang pakai lokus 86% dan yang tidak pakai lokus ada di 14%. Itu yang ini ya overall ya, Ya, overall Pak. dari eksternal ya. Oke Kak, itu terima kasih banyak atas waktunya, untuk kecilnya sudah dibutuhkan pastinya untuk lagi pencapaian sudah bagus, kalau dipertahankan yang kurang tolong saja itu oke Kak, itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mudik. Salam.